Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sejenak mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan, target yang ingin dicapainya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Dari ayat kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, Allah menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, akulah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya, dan aku akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Tetapi, apakah seseorang bisa menggapai ketakwaan melalui puasanya, melalui Ramadannya? Maka kita harus melihat dua indikasi yang harus mewujud pasca Ramadan. Yang pertama adanya ihsan, dan yang kedua adanya isar. Ihsan disebutkan oleh Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innallaha yarah. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya. Dan kalaupun kalian tidak melihat dia, Allah melihat kalian. Kemudian isar digambarkan oleh Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dia selalu mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri, walaupun dia sendiri memerlukannya. Artinya dia memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dua inilah indikasi daripada orang yang takwa. Dan dua hal ini dilatih, kita jalani selama Ramadan. Kita bisa melihat tidak ada seorang pun yang berpuasa yang berani berbuka 1 menit sebelum waktu. Bahkan kalaupun dia menyelam di dasar laut, di dasar sungai, kalau dia benar-benar puasa, dia tidak akan pernah berani minum sedikit pun air itu. Padahal kalaupun dia meminumnya, tidak ada yang tahu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia merasa ada sesuatu yang terus-menerus melihat dan memperhatikan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia tidak bisa melihatnya, tetapi Allah melihat dia. Ini adalah bangunan yang sangat luar biasa yang dilatihkan kepada kita selama bulan Ramadan. Begitu juga kepedulian terhadap yang lain. Rasulullah menegaskan, memberi makan terhadap orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Ini adalah motivasi kepada kita untuk peduli terhadap yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan di Mekah, di Madinah, orang yang sedekah untuk orang yang berpuasa itu bukan 1 kilo, 2 kilo. Ada yang 1 kontainer. Bahkan kalau kita mau masuk ke Masjidil Haram itu,
sudah ditarik ke sana kemari, diajak untuk berbuka di tempatnya. Betapa kepedulian itu sangat luar biasa dibangun selama bulan Ramadan. Dan tentu, apakah derajat takwa tercapai oleh seseorang setelah dia melewati Ramadan, itulah yang harus terlihat pasca Ramadan. Apakah dia semakin dekat kepada Allah? Itulah yang harus terlihat pasca Ramadan. Apakah dia memiliki kepedulian terhadap orang lain? Terlebih lagi, Ramadan sekarang ini kita dihadapi dengan musibah pandemi corona yang sangat luar biasa melanda dunia. Dan kita dituntut untuk peduli terhadap yang lain. Karena banyak yang terpapar, yang kemudian menjadi terdampak oleh adanya corona ini. Karena dia harus ada pembatasan-pembatasan. Sehingga yang tadinya dia kerja, kemudian tidak kerja. Yang memerlukan uluran tangan kita. Dua ini yang saya kira harus menjadi ciri daripada orang-orang yang takwa itu. Yaitu adanya, tertanamnya di dalam hati orang itu ihsan. Selalu merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dan kemudian yang keduanya ada ihsan, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jika dua ini tergapai, maka kita menjadi orang yang takwa. Ketika takwa sudah kita gapai, maka akan melahirkan manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang amanah, manusia-manusia yang mampu melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupannya, sehingga kemudian kita akan mendapatkan sebuah qaryah yang thayyibah, bahkan lebih besarnya lagi baldah yang thayyibah wa rabbun ghafur. Dan insya Allah kalau orang menggapai takwa itu, dan kemudian dua indikasi tadi ada dalam dirinya dan memancar dalam hidup dan kehidupannya pasca Ramadan, inilah yang sangat kita harapkan untuk bisa membangun hidup dan kehidupan yang aman, tenang, tentram, sejahtera, lahir batin, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan dan menggapai derajat takwa itu, dan kemudian kita lahir menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang senantiasa memiliki komitmen yang tinggi terhadap agama kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi umat yang tinggi dan ditinggikan, bukan umat yang rendah dan direndahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk bisa menggapai derajat takwa melalui Ramadan yang kita jalani sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.